Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran tahfidz kita melalui metode Umi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin sapa kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah ya, di hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita melalui buku metode Umi yang insya Allah kita pergunakan dan kalian telah miliki, yaitu di juz 30. Di hari ini kita akan melanjutkan yaitu di hafalan di surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab kalian perlu ketahui memiliki arti gejolak api. Dan surat Al-Lahab memiliki jumlah 5 ayat. Untuk itu langsung saja kita buka buku ini pada halaman ke-5 dan 4. Baik, pada halaman 5 dan 4 kita dapat menemukan surat Al-Lahab ada di bagian paling bawah ya. Di mana surat Al-Lahab ini kita lihat di ayat 1, 2-3 ini diberi warna hijau, yang artinya nanti akan kita hafal ketiga ayat tersebut secara sekaligus ya. Dan setelah kita menghafal nanti, seperti biasa kita akan mengisi kolom coretan yang ada di sebelah kirinya. Dan menghafal di hari ini atau di pekan-pekan yang lalu juga dengan menggunakan buku metode ini, berarti kita akan menghafal ayat-ayat yang kita akan hafal tersebut sebanyak 30 kali, dimana 1 kali mengulang sampai 20 kali mengulang kita melihat tulisannya dan memberikan kolom coretan mengisi di sampingnya ya, sebanyak 1 kali sampai 20 kali dengan melihat tulisan. Dan untuk yang ke-21 kalinya kita menghafal ayat tersebut sampai ke 30 kalinya kita menghafal tanpa melihat. Langsung saja kita lihat di ayat pertama pada surat Al-Lahab ini. Hal-hal yang kalian perlu perhatikan pada ayat pertama yaitu di huruf ba ya. Di huruf ba di sini dia terdapat tasydid. Nah, jika huruf ba-nya diberi tasydid, dia harus ditekan cara bacanya ya. Lalu selanjutnya pada huruf da yang kalian harus perhatikan. Di sini huruf da-nya terdapat coret panjang. Berarti dia harus kita baca panjang 4 harokat ya. Selanjutnya di sini huruf bi-nya atau bacaan bi-nya di sini panjangnya hanya 2 harokat. Lalu pada waw bertasydid karena sebelumnya ada tanwin yaitu di sini kasroh tain, maka di sini nanti harus kita tekan cara bacanya. Yang terakhir yaitu di ayat ke-1 pada huruf ba yang di akhir ayat atau diwakofkan, ini harus kita baca pantul. Langsung saja Bapak akan contohkan cara bacanya di ayat pertama dan silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bapak akan ulangi sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali lagi ya, Bapak akan ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu ya di ayat pertama cara membacanya. Lalu kita langsung ke ayat kedua. Di ayat kedua ini hal yang perlu kalian perhatikan yaitu pada huruf ma.
Nah, sini huruf ma-nya juga sama, terdapat coret panjang. Seperti di ayat 1 pada huruf da. Berarti dia harus dibaca panjang 4 harokat. Lalu pada ghain sukun. Di sini pada huruf ghain sukun jangan sampai dibaca pantul. Jadi dia tidak boleh dibaca pantul. Lalu pada huruf na, karena dia terdapat fathah panjang, jadi dia harus dibaca panjang 2 harokat. Lalu selanjutnya yang perlu kalian perhatikan, di sini ada nun bersukun dan setelahnya huruf H. Ini dibaca jelas tanpa dengung. Jadi langsung saja nanti pindah ke huruf H ketika membacanya. Lalu di sini ada huruf ma. Huruf ma-nya ini kita baca panjang. Panjangnya 2 harokat saja. Dan sama di sini huruf hu dan ma-nya juga kita baca panjang 2 harokat. Dan seperti biasa huruf ba yang di akhir ayat maksudnya. Jadi huruf ba yang di akhir ayat ini wajib kita baca pantul. Langsung saja Bapak akan contohkan di ayat kedua cara membacanya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Seperti itu ya, baca di ayat keduanya. Lalu di ayat ketiga yang kalian perlu perhatikan yaitu pada di huruf la ya, di huruf la-nya di sini dibaca panjang karena dia terdapat fathah panjang. Begitupun dengan na, inya harus kita baca panjang karena dia fathah bertemu alif. Begitupun di huruf za dibaca panjang karena dia fathah bertemu alif. Dan seperti biasanya juga pada huruf ba yang di akhir ayat dia wajib dibaca pantul. Bapak contohkan cara membaca di ayat ketiga. Sayasla naran zata lahab. Nah, iya. Satu lagi yang perlu diperhatikan. Di sini harus kita baca dengung. Dengung yang lama 3 harokat karena fathah tain bertemu huruf za. Bapak ulangi lagi di bacaan ayat ketiga cara membacanya. Sayasla naran zata lahab. Perhatikan sekali lagi. Sayasla naran zata lahab. Seperti itu ya cara membaca di ayat ketiga. Untuk itu Bapak akan contohkan langsung cara membaca ketiga ayat ini. Ketiga ayat di awal tersebut dan langsung mengisi kolom coretan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Nah, setelah satu kali mengulang di ayat tersebut dengan melihat tulisan, kita langsung isi kolom coretan yang ada di samping dengan satu kali garis coretan dari kiri ke kanan secara garis ke bawah ya. Bapak akan ulangi lagi di ayat ke-1 dan ketiga cara membacanya, jadi kalian perhatikan kembali. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Setelah itu kita beri coret-coretan sekali lagi di kolom yang ada di samping. Begitupun untuk seterusnya ya. Ketika kalian telah menghafal untuk yang ketiga kalinya, kalian langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping. Terus sampai ke 10 kalinya kita mengulang ayat tersebut. Dan untuk yang ke-11 kalinya seperti biasa pada pekan-pekan lalu pun telah Bapak informasikan cara menggunakannya, yaitu ketika udah ke-11 kalinya kita menghafal, kita memberi coretan pada kolom yang berlawanan dengan garis ke bawah satu kali. Begitupun untuk yang ke-12 kalinya.
13 kali, 14 kalinya, sampai ke 20 kalinya kita mengulang ayat tersebut. Dan untuk yang ke-21 kalinya kita mengulang ayat tersebut, menghafalnya tanpa melihat tulisan, namun tetap memberi kolom coretan nanti di akhir setelah kita menghafal. Cara menghafal yang ke-21-nya, kita langsung tutup bukunya dan langsung kita hafal ayat tersebut. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab. Setelah itu kita kembali mengisi kolom coretan yang ke-21 kali dengan memberi 1 kali garis lurus dari kiri ke kanan. Begitupun untuk yang ke-22 kali, 23 kali sampai ke 30 kalinya kita mengulang ayat tersebut sebanyak 30 kali. Insya Allah dengan kita mengulang sebanyak 30 kali kita telah hafal di ayat 1, 2 sampai 3. Nah, selanjutnya adalah menghafal di ayat ke-4 dan 5. Menghafal di ayat ke-4 dan 5 yang kalian harus perhatikan yaitu pada di ayat 4 di huruf mim bertasydid ya, di huruf mim bertasydid di sini yang harus kalian perhatikan. Di sini ketika mendapat atau membaca huruf mim bertasydid harus ditekan yang lama sebanyak 3 harokat. Lalu selanjutnya di sini ada lam sukun. Nah, ketika membaca lam sukun tidak boleh dibaca pantul. Lalu di huruf ba yang di akhir ayat ini wajib dibaca pantul. Jadi kalau lam sukun tidak boleh dibaca pantul, namun pada huruf ba ini wajib dibaca pantul. Lalu selanjutnya di bacaan yang ayat ke-5 ini yang harus kalian perhatikan yaitu pada huruf fi atau bacaan fi-nya ini dibaca panjang 2 harokat, begitupun dengan huruf bacaan ji-nya sama-sama dibaca panjang 2 harokat. Dan sama juga pada huruf ha dia wajib dibaca panjang 2 harokat. Nah, untuk ba sukun yang terdapat di tengah ayat ini akan kita baca pantul juga. Dan huruf mim bertasydid sama dengan di ayat keempat dia wajib ditekan lama 3 harokat. Dan pada nun sukun yang bertemu mim ini juga harus ditekan yang lama 3 harokat. Dan yang terakhir pada dal yang huruf dal yang di waqaf atau di akhir ayat ini harus kita baca pantul. Bapak akan langsung saja mencontohkan cara membaca di ayat ke-4 dan 5 secara sekaligus. Dan langsung nanti akan Bapak contohkan cara mengisinya di kolom coretan. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Satu kali kita mengulang dan seperti biasanya juga kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping. Untuk yang selanjutnya Bapak contohkan lagi di ayat ke-4 dan ke-5. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dan kembali kita beri kolom coretan setelah kita menghafal 1 kali. Begitupun seterusnya kita menghafal di ayat ke-4 dan ke-5 sebanyak 30 kali dengan cara sama seperti ayat 1 dan 3. Nah, untuk hari ini itu saja materi hafalan yang dapat Bapak sampaikan dan beberapa hal yang tadi Bapak telah ingatkan. Nah, jadi nanti kalian menghafalnya harus kalian perhatikan ya. Hati-hati pada bacaan panjang dan pendeknya huruf. Ada yang ditekan lama, ada yang dibaca pantul maupun yang tidak boleh dibaca pantul. Untuk tugas hari ini kalian silakan menghafal di surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 menggunakan buku metode ini, berarti dengan cara 30 kali mengulang di ayat-ayat tersebut ya, mengikuti instruksi yang ada terdapat di
kolom coretan ini. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat dalam menghafal meskipun kita pembelajarannya masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh dan belum bertatap muka. Namun jangan sampai mengurangi semangat kita dalam menghafal di surat-surat yang ada di Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu amal kebaikan yang bernilai pahala bagi kita. Bapak akhiri kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.